keenam ini apa? Ciri distributor inti itu tetap punya semangat melayani pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan itu adalah salah satu pintu. Mereka itu nanti akan join dan aktif di NASA. Ya, kadang kan susah ya mengatakan, ada beberapa orang yang tidak nyaman kalau ngomong langsung bisnisnya, ngomong langsung ininya kan. Ada tipikal-tipikal orang yang lebih nyaman kalau kita layani dulu produknya. Kan yang pakai orang tua, Mak. Mana mungkin nanti orang tua itu aktif, loh kan nggak harus orang tuanya yang Anda prospek. Kalau memang produk Anda bagus untuk orang tua, dan Anda bisa ketemu sama orang yang bantu minum, entah anaknya, entah keponakannya, entah apa gitu kan. Melalui pintu itu mereka melihat, loh ini Simbok kok setelah pakai ini kok bagus ya hasilnya ya. Nah, akhirnya Anda bisa melakukan pintu itu untuk menambah distributor baru. Oke. Jadi melayani 10-20 pelanggan itu pintu. Ya, jangan Anda berpikir, waduh aku udah jadi leader masa harus melayani pelanggan. Gini ya. Prinsipnya itu gini. 10-20 pelanggan itu akibat. Itu adalah hasil dari Anda itu melakukan kebiasaan yang tadi. Prospecting, nambah daftar nama, presentasi. Itu efeknya. Itu tuh Anda itu akan punya pelanggan. Ya. Anda cerita, sharing ke media sosial tentang produk itu efeknya itu nanti Anda punya 10-20 pelanggan. Jadi ini efek. Nah, lalu karena ada efek itu, maka layanilah dia dengan baik karena Anda sudah masuk ke dunia mereka, yaitu melalui produk. Disitulah Anda menjual menjual diri Anda ya, sebagai pelayan yang baik, sebagai seorang penjual yang baik, sebagai seorang mungkin juga sebagai menjadi sahabat, menjadi teman, akhirnya akrab dan akhirnya Anda bisa menawarkan bisnisnya tanpa canggung dan ragu, apalagi kalau pelanggan Anda sudah merasakan manfaat produknya. Mereka akan dengan mudah untuk menceritakan pengalamannya kepada orang lain, apalagi setelah mereka kenal bisnisnya, udah yakin produknya, kenal bisnisnya, ya udah. Nah, saya yakin banyak di antara teman-teman yang hadir di sini yang awalnya dulu adalah pemakai produk karena dilayani oleh seorang distributor. Ayo, siapa yang dulu awalnya itu nggak tertarik di NASA tapi pakai produk dulu. Saya kira pasti banyak ya. Bentar aku mau banyak kan yang tertarik karena karena produknya dulu awal-awalnya kan. Jadi jangan meremehkan pelanggan ya teman-teman ya. Jangan setiap orang itu Anda ketemu harus tertarik sama bisnisnya, nggak harus ya. Tapi melalui pintu kita banyak ya, melalui pintu pertanian, melalui pintu peternakan, melalui pintu kecantikan, melalui pintu produk-produk skincare, melalui pintu produk kebutuhan sehari-hari. Itu banyak sekali proses cara bagaimana Anda mendekati calon-calon distributor Anda. Ya, semua itu karena kebiasaan. Kalau Anda nggak menjadikan kebiasaan gitu, kadang-kadang ada orang yang bejo sesaat,
bejo sesaat itu apa ya? Untung sesaat. Untung sesaat itu apa? Dulu awal bergabung, dia dengan mudah ketemu sama teman, saudara, dan kebetulan 3 orang itu positif. Maksudnya positif dengan informasi yang Anda sampaikan. Jadi kayaknya nggak ada tantangan lah. Tiba-tiba ada 3 orang yang bergabung. Oke, lalu jalan. Nah, tiba kondisi pandemi, dari 3 orang itu 1 orang yang tetap bertahan. Nah, kemudian dihadapkan kepada sebuah dilema, sebuah apa ya, sebuah kondisi seakan-akan nggak siap untuk kehilangan 2 kaki itu, ya, sehingga merasakan untuk prospecting itu susah, itu ya, merasakan bisnis ini semakin rumit, semakin susah. Karena apa? Karena nggak terbiasa melakukan prospecting. Merasa sudah punya 3 kaki jalan sudah cukup. Nah, lalu semangat prospecting, semangat menggali daftar namanya, semangat setiap ketemu sama orang ngomong nasa itu nggak ada, ya. Artinya apa? Terjebak di zona nyaman, nggak siap. Begitu ada pandemi, hanya 1 yang bertahan. Nah, akhirnya menyalahkan bisnisnya. Jadi fokus kepada masalah. Masalahnya sebenarnya siapa? Masalahnya ada pada diri orang itu sendiri, gitu ya. Dari awal tidak membiasakan diri menjadi seorang distributor inti.